Thank you banget udah datang 2 bintang tamu yang sangat-sangat ganteng ini. Masuk. Siapa nih? Ketemu lagi nih. Mafia Hongkong. Ketemu lagi nih. Maka boleh. Gak boleh. Oh, ya udah gua keluar lah sekarang. Kan kita ini kan musuh sebenarnya coy. Kita ini musuh di TikTok coy. Emang musuhan sih. Emang gak boleh ketemu kalau musuhan. Ya boleh. Cuma gak enak aja hawanya tuh kayak gak enak. Vibe-nya tuh gak enak banget loh kalau ketemuan berdua gitu. Bobo pemain kayaknya. Soalnya kalau netizen kan pengennya berantem terus kita. Boleh sih, kenapa enggak? Aduh jangan gak bisa berantem gua. Bohong. Abang pernah berantem abang? Berantem kapan terakhir? Jangan berantem. Coba boleh kenalin masing-masing siapa dulu dari abang dulu deh. Oke, gue Fathi. Dikenalin, dibawa ke sini sama Mahong. Wis gila nih. Harus mantap ketemu sama Fucek katanya. Waduh, nih siapa sih bang? Siapa nih Mahong? Kenalin dong. Jadi kebetulan ini abang gue lah. Dia tuh pengusaha kebetulan gitu di kota Bandung dan Jakarta. Jadi lumayan sibuk lah bolak-balik gitu. Gue denger si abang ini guru percintaan lo kayaknya, bukan apa? Atau iya? Oh iya, jelas dong. Dikit. Ini biasanya kalau yang merendah kayak gini biasanya yang skillnya nih tinggi nih biasanya nih. Gak perlu diraguin lagi. Oh gak perlu diraguin lagi. Ampun. Tapi abang sendiri kalau boleh tahu udah berkeluarga atau belum? Iya, udah berkeluarga. Anak gua hampir SMA. SMA? Yang paling gede. Paling gede? Yang bontot, kembar. Kembar? Sekarang kelas 2 SD. Oh berarti 3 anak ya? 3, cowok semua. Cowok semua? Oh, kalau boleh tahu ketemu sama istri di mana tuh? Ceritanya ketemu sama istri dikenalin temen. Dikenalin temen? Dikenalin temen. Karena dulu ya masa-masa sulit ya. Kita setiap hari kerja aja gitu. Jadi hampir tidak ada waktu untuk bercinta. Itu tuh tahun berapa tuh? Itu gue merit tahun sekitar 16 tahun lalu lah. 16 tahun lalu, berarti tahun berapa tuh? 16 tahun lalu. Anak kan satu sekarang umur 15 yang paling gede. Ya 16 tahun lalu lah. 16 Cuma tahun kalau tahunnya berapa lupa gua. Bulan apa juga gua lupa. Wah ini kalau bini nonton nih marah nih dia nih. Bisa dimarahin nih. Udah kebal dia. Kan bininya bukan standar TikTok. Oh iya. Waduh. Nggak ikut nih. Aduh. Zaman dulu belum ada. Oh belum ada. Standar TikTok. Waduh. Emang menurut abang nih cewek standar TikTok lu gimana sih? Kayak buat abang. Itu kan katanya sekarang cewek-cewek TikTok ini kan agak aneh gua. Kayak punya syarat-syarat yang nggak umum gitu. Nggak umum. Entah guanya yang ketuaan atau mereka yang korset. Bingung gua. Aduh. Coba gimana? Ceritain salah satu standar TikTok yang menurut abang tuh aneh gitu. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol sama Mahong kan gitu. Katanya cewek itu harus ada yang sampai ngomong harus disembah gitu. Kan. Gila. Kacau. Dan ada cowok yang gitu ya? Wah banyak sekarang bang. Banyak ya? Kacau. Kasian men. Waduh. Jadi menurut lu kenapa cowok-cowok malah suka nyembah cewek sih kalau kebanyakan? Ini gue cerita agak panjang dikit Iya, ya. nyantai Joy. Jadi menurut gue kan zaman sekarang ini orang tuh pengen diakui. Dan salah satu cara mendapatkan pengakuan itu dari mendapatkan wanita cantik. Sehingga untuk dia hidup bisa diakui, maka dia harus mendapatkan wanita cantik apapun caranya. Nah masalahnya yang diajarkan itu adalah bagaimana kita mengemis terhadap wanita. Kan banyak nih konten-konten percintaan cewek pemain ya kan. Kalau cowok itu harus ngemis, harus nyembah-nyembah ya kan. Pakai motor nggak laku. Jadi tren zaman dulu, sorry ya lah ya. Mungkin di Jakarta dulu kan banyak yang jual sawah, jual rumah demi dapat mobil kan, biar dapat cewek cantik. Nah sekarang tuh makin menggila sebenarnya dan itu mulai menyebar nggak cuma di Jakarta gitu. Oh gitu. Kalau dasarkan, gue kan sering bantu di live ya. Iya. Itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera semua kayak gitu juga udah mulai.
Sampai Kalimantan kayak gitu kasusnya. Jadi akhirnya orang berlomba-lomba mengeringkan dompet mereka supaya dapat lobang gitu. Oh gitu. Parah banget deh. Waduh, itu sih udah bahaya banget. Ya gimana ya? Laki-laki pengen diakui tapi lewat cewek gitu, kayak kurang pas aja gitu. Atau lah kalau kalian berdua kan. Iya. Tapi kalau abang sendiri pas di zamannya abang, itu cara ngedeketin cewek itu gimana sih? Ya zaman-zaman gua dulu kan sekitar akhir tahun 90-an lah ya. Iya. 2000 early 2000 lah ya. Iya. Ya memang jauh sama sekarang sih gitu. Jadi kayaknya kalau dulu itu nggak berlebihan seperti sekarang lah gitu. Jadi interaksi cowok sama cewek itu ya masih di dalam batas yang normal lah. Kalau sekarang memang kebenaran gue juga sering nonton live-nya Mahong kan gitu. Gue juga sering lihat videonya lu kan gitu. Jadi memang bergeser ini. Nilai-nilai ini bergeser. Dan menurut gue ini berbahaya. Karena pola pikir cowok di masa mudanya itu akan menentukan bagaimana dia di masa depan nanti. Artinya ketika dia terjun di masyarakat, dia berhubungan rumah tangga, ya kan, berhubungan di sosial, dunia usaha. Kalau misalnya dengan pola pikir dan juga nilai-nilai yang lemah seperti itu, wah itu bahaya men. Bahaya. Kalau menurut abang ini tadi kan sempat mention cowok lemah. Menurut abang apa yang membuat cowok itu dipandang lemah? Dari pengalaman abang gimana? Ya itu terkait dengan bagaimana cowok itu menjalani hidupnya. Kalau cowok nyembah cewek gitu, katakannya berlebihan mencintai gitu ya, di luar batas-batas rasional, ya menurut gua itu lemah. Lemah. Karena ketika seorang cowok nggak bisa ngendaliin diri, ya kan, pengendalian diri itu kan bukan cuma mengendalikan amarah saja, tapi mengendalikan diri itu bagaimana ketika lu jatuh cinta. Bagaimana ketika lu sedih? Bagaimana ketika lu punya ekspektasi tapi kemudian tidak deliver? Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalnya lu lebay untuk menjalani hubungan sama cewek berlebihan, ada yang sampai tadi lu bilang jual ini jual itu ya, dan sedihnya terjadi ini sekarang gitu. Makanya ya mudah-mudahan anak-anak gua sih ya gua didik jangan sampai kayak begitu. Karena kalau misalnya sifat seperti itu tertanam, kemudian ketika dia berumah tangga bagaimana? Ketika dia terjun di dalam karir pekerjaan bagaimana? Dunia ini keras men. Ya keras banget, parah. Iya kan? Kalau lu nggak bisa jaga prinsip-prinsip yang baik gitu ya, ya good luck. Gitu. Terus kalau menurut abang nih, tadi kita masih bahas yang cowok lemah ya. Berarti apa yang membuat cowok itu kuat? Kalau dari abang sendiri? Ada beberapa hal ya. Yang pertama memang kondisi. Zaman gue dulu orang tua memperlakukan anaknya berbeda dengan sama seperti gue memperlakukan anak gue sekarang gitu. Artinya tidak bisa kita terlampau keras seperti itu. Jadi lingkungan yang pertama, yang kedua ya kesadaran diri. Nah kesadaran diri ini akan melahirkan beberapa sifat, disiplin kan gitu. Kemudian tanggung jawab kan gitu. Nah ini hasil adalah prinsip cowok yang baik itu adalah hasil daripada proses yang dia pengalaman hidup yang dia alami gitu. Gitu.
Jadi kalau disimpulkan lebih pendek lagi berarti pengalaman dari hal-hal yang akhirnya malah mengasah sifat lu gitu jadi lebih baik gitu ya. Menumpulkan. Membuat tumpul gitu. Iya. Cowok itu kan harus sharp. Kan gitu. Sharp ya. Sekarang dari kecil. Iya. Contoh aja sekarang bagaimana gua membesarkan anak gitu ya. Iya. Ini sharing aja ya. Iya. Sekarang ini kalau anak ulang tahun itu kayak yang mesti dibuat besar-besaran gitu. Ketika gua nggak lakukan itu, sepertinya gua orang tua yang tidak sayang anak gitu. Padahal hal-hal kecil seperti itu membentuk mentalitas. Anak-anak lu jadi manja. Ya boleh ngerayain, tapi lu jangan lebay lah gitu. Merayakannya itu dengan cara bersyukur lah terhadap umur yang ada, bukan pesta di sini, pesta di sana, pamer ini, pamer itu. Nah itu nilai-nilai hidup itu yang bergeser menurut gue ya sekarang itu. Jadi kalau kayak Sweet Seventeen dong yang sampai mewah, sewa lobby hotel segala macam nah kayak itu gitu. Kan yang itu kan banyak banget sekarang ya gitu. Dan orang-orang kayaknya mengapresiasi seperti itu. Menurut gua bagusnya jangan digituin lah. Kalau punya anak kalau punya anak jangan kayak begitu. Mencurahkan kasih sayang, mencurahkan cinta kepada anak itu tidak harus dengan cara-cara seperti itu. Kasihan dia nantinya. Tapi mungkin kecuali kalau ngerayain ulang tahun pakai duit anak sendiri kali ya. Itu mungkin beda kali ya esensinya. Iya. Sekarang kalau ngerayain ulang tahun pakai duit anak-anak bagaimana caranya mau nyewa lobby hotel? Atau mau bikin Sweet Seventeen besar-besaran? Ada. Anak-anak yang masih kecil itu udah punya uang banyak. Iya. Karena sekarang zaman digital gitu, YouTubers kecil-kecil banyak duit puluhan juta kan gitu. Kalau gue lihat di TV kan, di YouTube kan gitu. Tapi kan itu jarang lah gitu. Dan gue kira segala sesuatu di dalam hidup ini janganlah terlalu berlebihan lah. Lu seneng jangan kelewat seneng. Lu sedih jangan kelewat sedih, ya kan? Lu punya satu kemauan, ya tapi harus punya pengendalian diri kan gitu. Gitu. Terus kalau menurut lu, Bang Mahong, gimana nih cara cowok mengendalikan diri nih? Menurut lu gimana nih? Sebenarnya gini sih, karena kan menurut gua laki-laki itu butuh pengakuan dan menaklukkan sesuatu pasti. Itu udah sifat laki-laki untuk berburu kan. Cuma kan makanya gue selalu pertanyakan, dia berburu apa sebagai laki-laki? Kan masalahnya orang sekarang itu, cowok-cowok terutama, itu berburu sesuatu yang bersifatnya tidak melekat di dirinya. Dan bukan prestasi juga. Jadi dia tuh kayak butuh diakui keren. Jadi selalu bentuknya kelihatan keren. Iya. Contohnya tuh apa tuh? Ya mantan gue banyak, padahal itu tolol menurut gue. Karena kalau bahasa jahat gue gini dah, mantan lu banyak, lu emang kedepannya buat apa? Jadi semu gitu yang dibanggain tuh. Dan menurut gue fucek tahun zaman dulu sama sekarang tuh beda. Jadi kan bergeser nih makna yang membuat dirinya tuh diri gue keren, diri gue bermakna gitu. Kan kalau sekarang orang tuh bahkan untuk dirinya dia nggak berharga, itu sesuatu yang kayak misalkan barang jadinya. Jadi kalau gue pakai barang keren, bagus, berarti diri gue berharga. Kayak flexing gitu ya. Iya. Kan kayak hampa banget nih orang menurut gue. Kan kalau dulu tuh pengakuan dirinya tuh, gue bisa apa. Jadi gambarannya, gue pernah bikin video itu gue jelasin tentang laki-laki dengan 3 dunianya. Jadi kan laki-laki digambarkan berharga, kita sesama laki-laki ya. Kayak gue pengen tahu hobi lu apa, pekerjaan lu apa, jenis wanita yang menemanimu seperti apa. Itu kan yang jadi perkiraan gue akhirnya. Oh nih laki-laki kayak gini. Dan itu pasti menyimbolkan, misalkan cewek itu social skill yang dihitung. Ya kan kalau nerima cewek yang ngerjain lu berarti social skill lu bermasalah kan, bahasa gampangnya gitu ya. Terus hobi lu itu kan menggambarkan gairah lu. Dan pekerjaan itu menggambarkan IQ lu. Apa manfaat yang bisa lu kasih. Kan itu menggambarkan laki-laki punya nilai itu berapa di kepala dia tuh. Nah kalau sekarang tuh gue gak tahu.
ditanya hobinya apa? Nggak tahu katanya. Paling rebahan. gitu. Rebahan. Iya, ngopi, ngerokok, main HP, Mobile Legend gitu. Ditanya ceweknya gimana? Semangkanya bagus katanya. Iya. Fungsinya apa? Nggak tahu katanya. Buat dipamerinnya kayak boneka gitu. Jadi wajar gitu kayak makin kesini laki-laki tuh terasa hampa dan kayak nggak punya gairah hidup tuh nggak sih? Kan katanya banyak nih ya laki-laki pengen jadi pemimpin, jadi imam katanya. Tapi kan kalau namanya memimpin orang, memimpin istri atau anak, itu harus ada target ujungnya tuh. Kalau dia aja nggak tahu mau targetnya kemana, ini mau dibimbing kemana nih? Iya betul. Jadi konyol gitu. Akhirnya kalau ditanya kenapa laki-laki lemah sekarang, karena bertumbuh pada hal yang hampa, jangka pendek gitu-gitu. Makanya penghasilannya nggak naik-naik. Iya. Benar, gue setuju sih. Tapi kalau menurut abang, gimana cara cowok menjadi pemimpin yang baik? Kan abang punya pengalaman yang banyak banget nih menjadi pemimpin. Kalau dari abang gimana tipsnya? Ya, jadi seorang pemimpin yang baik itu menurut gue ya, itu akan sangat dipengaruhi bagaimana lu di masa muda. Jadi ketika lu sebelum lewat umur 20 tahun itu pembentukan karakter. Itu dimulai. Nah, jadi kembali lagi bahwa nilai-nilai yang tertanam, lu harus bisa menanamkan nilai-nilai di keluarga itu nilai-nilai yang baik. Gitu. Jadi itu merupakan proses yang panjang. Gua sendiri masih ya mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Amin. Ya amin. Setiap hari itu adalah belajar. Gitu. Seseorang itu tidak bisa dikatakan sukses sampai dengan dia mati dan dia meninggalkan legacy. Jadi tidak ada finishnya ini belajar ini, termasuk bagaimana caranya menjadi seorang cowok yang bisa memimpin, terutama memimpin keluarga. Karena kehidupan berkeluarga itu sangat-sangat complicated. Itu benar-benar pengalaman yang seru. Iya. Kalau lu punya keluarga yang baik, kehidupan lu itu sudah pasti akan sangat menyenangkan. Dan akan mendorong berbagai aspek karir, aspek segala macam. Kalau punya keluarga yang oke. Gitu. Berarti harus mencari pendamping hidup yang baik juga ya? Tentu. Iya. Tentu. Soalnya kan ada pepatah yang ngomong di balik kesuksesan pria ada wanita yang menemani dia dari nol lah, dari yang semangatin dia apapun itu melewati badai segala macam tuh. 100%. Iya. Makanya kalau lu nyari cewek yang minta disembah, Iya. kan kira-kira bagaimana itu alamat rumah tangganya kan gitu. Ya kan buat agama baru bang, buat agama baru yang cewek disembah itu. Kan gitu. Maksud gua itu ya gila sih menurut gua. Ada yang seperti itu ya kadang-kadang ada sampai cowok yang bisa suicide dia gara-gara cewek banget. gitu. Iya kan? Ya, saking depresinya tuh entah cinta ditolak, diputusin apa segala macam. Kan gitu. Akhirnya, sampai ngerusak diri sendiri kan. Iya. Itu gila men. Gitu. Dan selain daripada nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga, satu hal lain lagi yang lebih yang bukan lebih penting, yang juga penting adalah lo harus berteman sama orang yang beres. Lingkungan ngaruh juga berarti Sangat. Setelah keluarga itu, ya lingkungan pertemanan lo. Lo tunjukin, kan suka ada pepatah barat itu kan. Ya, lo tunjukin 5 orang temen lo, gue bisa nilai masa depan lo kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Itu maksudnya menyampaikan bahwa jangan sampai gitu ya, lo salah memilih temen, apalagi temen hidup, bini kan gitu. Kalau kita, yang cewek juga sama, apalagi cewek. Kalau menurut gua, cewek itu kunci kehidupan kebahagiaan dia itu ya
nyari suami yang tepat gitu buat cewek ya. Karena cewek itu kan ya nggak banyak cewek yang punya kesempatan untuk bisa berkarir atau apa. Beda sama cowok. Iya. Cowok ini dia yang mengendalikan. Tapi kalau cewek itu kan given. Cewek kalau dapet cowok yang kurang beres, ya suwe lah hidupnya kan gitu. Iya. Apalagi banyak juga bang yang cowok-cowok suka KDRT ke cewek-cewek dipukul lah. Bahkan kemarin ada bang yang kasus sempat viral tuh di Surabaya, tahu gak bang? Yang anak DPR bunuh ceweknya, tahu bang? Iya, gua denger tuh, yang digeleng itu katanya ya. Yang sampai ceweknya tuh diseret pakai mobil, itu sih parah itu. Itu psycho man. Iya. Jadi ya sangat disayangkan. Nah itulah makanya ini berlaku buat cowok dan buat cewek. Nah buat fuckboy, buat mahong yang kalian punya ratusan ribu followers gitu ya. Ini berkewajiban men. Untuk memberikan edukasi yang benar gitu. Ya kan abang kesini buat tampil juga bang. Kan abang mau ngajarin ke para cowok-cowok juga bang. Gimana sih bang? Iya kita saling lah ya. Ya kan abang kan gurunya kita sebenarnya. Ampun. Cuma emang jarang main sosmed aja kan. Baru akhir-akhir nih main sosmed. Iya baru akhir-akhir ini main sosmed. Gua diajarin mahong main sosmed ini. Iya. Tapi memang bener ya. Udah berubah gitu. Gua memang enggak entah itu anugerah atau itu apa karena kesibukan memang gua nggak sempet punya akun sosial media aja belum setahun ini kan gitu. Gua nggak pernah dan sekarang ini ketika kita tahu gitu kita sering lihat gitu wow luar biasa ya benar-benar Luar biasa kacaunya kan. ya perlu diperbaiki lah. Iya makanya abang hadir sini buat memperbaiki hal-hal yang tidak benar ini kan. Iya. Mudah-mudahan lah kita bersama-sama ya sama semua apa namanya insan-insan Gen Z milenial yang apa namanya yang main-main sosial media tapi juga jangan sampai bergeser itu nilai-nilai. Tapi kalau kata badut-badut itu saya maunya nyembah cewek, gimana tuh bang? Saya maunya nyembah katanya. Gua sih prihatin gitu. Prihatin banget ya. Benar, prihatin. Kasian itu. Ya, mereka harus cari pertolongan itu. Pertolongan. Nah, kalau apa namanya viewers kalian itu ada yang memang apa namanya punya masalah, menurut gua masalah ya. Kalau sampai dia berlebihan gitu ya, apalagi sampai nyembah cewek. Itu harus cari pertolongan segera itu. Itu kronis men. Kalian sakit itu. Boleh ditafsir lagi nggak bang? Jadi cowok-cowok ini akan bakal bilang lagi bang, kami nggak butuh rasa kasihan katanya, kami butuh lobang. Gimana tuh bang? Waduh, lobang apa nih? Ya ngerti lah isi Nggak kepala ngerti mereka. gua nggak ngerti nih. Yang nggak ngerti udah dasar dulu. Begini. Nah ini yang kasihan ini. Nah Itu mereka yang berpikiran seperti itu, sempit begitu. Itu saya sangat prihatin sama orang-orang kayak gitu. Itu memang sudah bisa dipastikan tidak berpengalaman dengan lobang-lobang seperti itu. Waduh, nggak ikutan dah gue kalau masalah lobang dah. Tadi Mahong bilang kalau misalnya ada cowok ya punya banyak mantan gitu ya. Kebeneran mantan gue banyak juga gitu. Tapi mungkin mantan banyak gue ini ada sisi positifnya di gue gitu. Jadi gue nggak gatel sekarang, udah tua nggak gatel gitu. boleh test drive dulu dong. Waduh, nggak ikutan dong gue. Nah kalau ada orang yang sampai nyembah cewek, terus kemudian karena butuh lobang gitu, waduh, epic itu sih, epic disaster itu. Epic disaster. Jadi kalau menurut abang kan katanya udah udah punya pengalaman yang banyak lah, ras segala macam. Gimana cara dapetin cewek versi abang? Ini nggak ada satu jurus yang bisa mengakomodir semua jenis cewek gitu. Itu sebenarnya skill bawaan orok itu kayaknya ya. Karena maksud gua
mungkin ada sekarang ini ada konsultan percintaan kayak kalian kan gitu. Gua enggak, gua sih bukan konsul cintaan gua, bukan. Dialah gitu. Iya, Setiap si malam Mahong. buka hotline kan gitu. Dia doang, gua enggak. Zaman gua dulu mana ada men. Jadi kalau zaman gua dulu ya nggak ada sosial media. Nggak ada Facebook, nggak ada apa segala macam kan gitu. Ya jadi skill itu terbentuk. Lo gimana sih macan itu nggak ada yang ngajarin kan berburu itu kan gitu. Ya memang instingnya begitu. Jadi kalau memang bisa dibilang caranya gimana ya gua mungkin beruntung lah ya punya memang bukan skill ya. Tapi apa istilahnya itu ya? Bukan pabrik. Baut pabrik nih. Waduh. Gimana ya? Bukan, tapi kayak insting ya. Insting. Karena kata emak gue dari TK aja gue udah punya cewek gitu. Waduh. Udah punya gebetan gitu. Waduh. Dari itu TK kan nih. gimana? Iya. Dan anak gue satu yang bontot sama juga. Iya. Sekarang iya. Udah umur 8 tahun tapi udah punya foto cewek kan gitu. Oh, berarti anak yang motor ini cowok ya berarti? Cowok Anak gue semua. 3-3 cowok semua. Nah kayak gitu itu dia kan insting itu. Nah, tapi kalau misalnya dari berbagai macam pengalaman kalau disarikan gitu ya cewek itu biasanya seneng sama cowok yang punya prinsip ya. Punya prinsip. Lo kalau lebay ngejar-ngejar cewek gitu. Cewek itu kan kalau dia ada ketertarikan sedikit aja sama lo, nggak perlu dikejar-kejar sampai lebay. Betul. Jual sawah, terus kemudian beli mobil biar dapet cewek kan gitu. Iya, betul. Itu, waduh, nggak harus kayak gitu juga gitu. Jadi yang penting ada rasa tertarik dikit lah ya. Sebenarnya. Betul. Nah tinggal si cowok ini ngolahnya gimana, kan gitu. Dan menurut gua, lo sebagai seorang cowok harus bisa bertindak dan berperilaku selayaknya seorang cowok. Cewek itu seneng ya biasanya kayak gitu. Iya, Kalau cewek yang bener ya gitu. Iya. Tapi kalau dari menurut lo, Mahong? Gimana tuh? Jadi apa ada yang bisa saya bantu? Tapi kalau lu tiap malam live gitu, cerita apa yang menurut lu tuh paling membagongkan? Jadi gini, kan alurnya itu kalau seorang pemain hati itu, ini gue kasih gambaran ya. Pemain hati itu kan bagaimana mendapatkan manfaat dari orang yang suka sama dia sebenarnya. Nah, yang paling parah itu seorang pemain hati yang dikerjain sama pemain lain dan mengorbankan cowok yang sayang sama dia atau cewek yang sayang sama dia. Jadi gambarannya gini. Misalkan di Kalimantan nih, ada nih kasus di live gua. Jadi dia itu pengusaha. Dapat cewek matre. Cewek matrenya jatuh cinta sama Mokondo. Kau tahu apa yang terjadi? Cewek matre itu menguras isi usaha lakinya, dikasih ke cowok Mokondo. Cowok Mokondonya kabur. Itu udah gimana ya? Maksudnya wajar nggak? Akhirnya kan permainan hati ini mulai bergesernya agak ekstrim nih. Iya. Maksudnya kalau misalkan cewek matre ini cuma minta dibeli jajan atau apa itu masih oke lah. Cuma kan makin kesini mulai nggak masuk akal nih. Iya. Terus kayak ada kasus juga di Jawa Timur. Ada pengusaha juga masuk rumah sakit, udah diinfus nggak bisa gerak. Cewek matre dateng minta tas 70 juta. Lagi sakit tuh malah minta tas tuh. Terkapar dia. Gila. Akhirnya maksudnya udah nggak punya empati kayak para pemain hari ini gitu. Udah parah lah dibanding zaman dulu kan masih oh ya ini manusia nggak boleh terlalu gini lah. Yang penting gue untung. Kalau ini kan sampai mati orangnya atau kering lah dihancurkan nasibnya. Jadi kayak ada lagi tuh di kasus di Pekanbaru. Itu juga gue dapet tuh. Jadi dia punya usaha food and beverage lah. Iya. Nah cewek ini gue gak usah sebut lah. Nanti kayak menyudutkan soalnya. Iya, tapi intinya cewek matre sebenarnya. Cewek matre juga. Akhirnya usahanya tutup. Padahal dia tempat makanan di Pekanbaru. Itu makanan para pejabat tutup dia. Serius loh. Penghasilannya udah ratusan juta per bulan. Bangkrut gara-gara cewek matre. Jadi makanya kalau ada cewek-cewek pemain bilang cewek matre mah gak bikin lu bangkrut, datang ke live gua. Ya lu denger sendiri lah korbannya begitu banyak. Jadi menurut gua wajar sih kalau gua akhirnya memberikan sedikit perlawanan biarpun itu tidak menguntungkan gua. Maksudnya ya kalau dia terlepas dari cewek matre emang gua rugi apa kan gitu.
Paling gue cuma mikirnya ya jangan sampai lah nanti kalau gue punya anak entah jadi cewek matre atau dapet cewek matre, menurut gue itu bahaya gitu. Wah gimana bang kalau misalnya tiba-tiba anak lu dapet cewek matre tuh bahaya banget tuh. Gini, kalau menurut gua kodratnya cewek itu memang matre. Memang matre. Memang matre dan memang kewajiban laki-laki untuk menanggung lah apa kebutuhan materialistis yang diperlukan oleh cewek. Yang jadi masalah. Nah apa nih yang jadi masalah nih? Gimana tuh? Yang jadi masalah itu ketika sifat materialistis ini berlebihan dan tidak pada tempatnya. Contohnya? Contohnya gini. Gua waktu kawin sama bini dulu, kondisi ekonomi biasa-biasa. Biasa-biasa. Kan gitu. Bini gua nggak pernah minta apa-apa. Minta beli barang A, B, C, treatment enggak? Tapi sekarang, ya setelah kami ada sedikit rezeki gitu, Iya, mulai tuh. mulai. Kan gitu. Walaupun ya enggak sampai berlebihan misalnya atau apa enggak. Enggak sampai hedon lah. Enggak sampai hedon, tapi seneng tas mahal, iya. Seneng perawatan banget kan gitu. Cuma dia bisa nempatin dan itu haknya. Lu kalau mampu, ya lu bahagiain bini lu kan gitu. Lu bahagiain wanita lu. Tapi izin bang, masalahnya dia yang abang bilang itu kalau di masa sekarang disebutnya cewek yang realistis. Kalau materialistis tuh kayak dia menghisap tuh sifatnya tuh. Agak beda tuh kalau di kita sekarang. Jadi kata yang sekarang dipakai itu untuk yang seperti istri abang yang mau berjuang dari nol, mau membahagiakan seperti itu disebut cewek realistis. Ya itu mungkin istilah lah, Ya, penamaan gitu. istilah Gen Z zaman sekarang lah. Karena materialisme ini kan itu kan sifat yang senang dengan hal-hal yang material kan begitu. Iya. Jadi kodratnya cewek itu pasti deh senang belanja. Senang pasti demen lah shopping ke mall, demen. Pasti. Ya mungkin kalau misalnya ada cewek-cewek yang misalnya tertentu lah ya, cewek-cewek yang mengabdikan dirinya untuk keagamaan atau apa mungkin itu enggak. Kita berbicara cewek-cewek di di dalam lingkungan sosial yang umum lah. Iya, yang cewek-cewek yang general lah. General lah, enggak ada. Itu udah sifatnya. Dari kecil aja anak cewek itu pasti senengnya itu seneng belanja. Senang. Tapi gimana dia mengendalikan nafsunya kan gitu. Saat lu lagi berjuang, nah ini penting. Kalau lu lagi berjuang, lu punya pendapatan sekedarnya. Ya jangan diganggu-ganggu untuk hal-hal yang sifatnya materialis. Yang tidak perlu kebutuhan tersier atau kebutuhan lain-lain. Ya kalau lu income lu hanya cukup untuk kebutuhan primer, ya sudah lu bertahan dulu dengan kebutuhan primer lu. Gitu. Tapi kalau kata cewek matre ini bang, kalau kau nggak beliin aku tas puluhan juta, artinya kau tidak cinta katanya. Nah, itu kalau ada cewek kayak begitu, udah nggak usah. Itu akan bikin hidup kalian sengsara. Sengsara ya? Sengsara. Banyak kok, ada jutaan cewek, nggak usah khawatir. Lu perbaiki kualitas diri aja men. Pasti datang jodoh lu yang bener kok gitu. Jadi menurut gua ya, hidup ini harus sebagai seorang laki-laki, kita ini harus jelas. Kita hari ini harus clear apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup lu itu bukan untuk nyari cewek. Iya betul. Betul. Wah, kayak mental nih kok anak sekarang. Iya kan? Maksudnya cewek itu adalah satu bagian dari kehidupan untuk membuat lu senang gitu. Kalau lu punya pekerjaan yang baik, badan lu sehat, otak lu waras, ada kok cewek. Lu nggak usah berburu gitu. Kan cewek banyak men. Kan gitu. Tapi kayaknya itu bisa berlaku bang, kalau makna hidup laki-laki dikembalikan pada pekerjaan dan hobi sebenarnya. Nah itu juga salah satunya.
Jadi ketika cowok ini membuat prioritasnya nomor 1 itu cewek gitu, lobang gitu, nah itu, ya itu good luck lah, gitu. Lo pasti besar kemungkinan, nggak pasti sih, tapi besar kemungkinan lo akan terjerumus lah. Besar kemungkinan lo akan berada di pelukan cewek yang salah, yang keliru, dan nggak akan sustain. Pasti itu akan jadi periode yang pendek aja gitu. Karena kalau buat gue ujung-ujungnya lu malah bakal dimanfaatin sama cewek kalau lu ngejarnya cewek terus. Sebenarnya gini bro, pemanfaatan itu wajar aja. Emang lu kalau deketin cewek nggak ada yang mau dimanfaatin? Pasti ada feedback kebalik. Ya ada lah. Kalau nggak usah punya cewek. Ya kalau feedback gue sih nyari pendamping hidup sih buat istri. Itu kan ada sebuah keinginan. Ya, kan? betul. Lu ada sasaran kan. Iya. Cewek pun seperti itu. Ketika lu punya tujuan pengen punya cewek untuk menjadi pendamping hidup, menjadi anak dari ibu dari anak-anak lu yang bisa ngedidik lu, anak-anak lu, bisa menjadi bahu juga buat lu karena hidup ini naik turun men. Betul. Gitu. Tidak ada kurva abadi ke atas itu nggak ada. Masih naik turun. Bergelombang. Nah saat downshift itu kalau lu punya partner yang nggak bener, itu akan double men penderitaan hidup lu. Malah terjun malah nanti. Menjalaninya itu. Jadi kan hidup ini adalah seni menjalani episode kehidupan. Kalau pas episode seneng, ya banyak pasti yang mau sama lu banyak. Yang mau jadi temen banyak. Kalau lagi susah, nah itu kan. Nah saat lagi lu susah, kemudian pendamping hidup lu kurang beres, dan tidak peduli ya pada level apapun gitu, pada level karir apapun, pada level pekerjaan apapun, akan ada di atas dan akan ada di bawah. Berarti abang setuju sama berjuang dari nol dong? Ya berjuang dari nol men. Tapi kan, sorry gue potong, tapi kan tiap orang tuh nolnya beda-beda tuh. Gue dulu definisi nolnya itu, gue nggak punya mobil. Jadi kalau lu bilang harus jual sawah untuk beli mobil supaya dapat cewek, gue nggak punya sawah, nggak punya mobil, nggak punya cewek dong gue. Kalau gitu kan. Nah tapi pada saat itu ada kok gitu. Ada kita yang tadi gue bilang kita fokus aja mengejar hal-hal yang baik. Nanti pendamping itu akan ada kok dengan sendirinya. Dan kalau lu dapet cewek yang oke gitu, menjalani hidup itu seru men. Gue kebetulan yang memang dari nol gitu. Tapi kalau yang di TikTok nih sekarang nih yang sosmed, cowok-cowok pada teriak-teriak, gue pengen nyari cewek yang mau demenin gue dari nol gitu. Tapi si cowoknya malah rebahan di rumah, ngerokok, ngopi. Nol mereka tuh dari situ dia mau cewek yang nemenin mereka bener-bener dari yang rebahan segala macem. Yang kalau nyari kerja malah males tuh. Yang yang kalau misalnya nggak ada duit malah minta ke ceweknya gitu. Jadi nol orang tuh berbeda-beda tapi malah dimanfaatkan oleh cowok-cowok lemah kayak gitu. Gimana ya kalau namanya berjuang dari nol kan artinya ada perjuangannya. Jadi sebenarnya buat cewek dan cowok ya. Maksudnya namanya berjuang dari nol tuh ada progresnya tuh. Jadi aneh gitu. Kalau berjuang kan ada cewek bilang gini nih di VT gue tuh kocak banget tuh. Gue nemenin laki gue berjuang dari nol tapi dia gak kemana-mana. Ya itu namanya gak berjuang monyong. Itu gak gerak malah. Iya gak gerak-gerak. Gak gerak. Nemu laki dari mana lah itu. Maksudnya menurut gue gak belain cewek cowok lah. Buat gue hubungan itu tanpa perjuangan omong kosong. Karena hubungan itu dibuktikan keseriusannya ketika menghadapi suatu masalah. Jadi kalau hubungan lu baik-baik aja, lu harus khawatir nanti pas pernikahan. Karena lu gak pernah tahu ketika terjadi suatu permasalahan bakal seperti apa. Kan namanya pacaran itu lu mempersiapkan sebelum pernikahan ya. Betul. Artinya semua gambaran udah ada tuh. Iya. Malah kalau menurut hitungan gua, pacaran itu 80% bersenang-senang, 20% perjuangan. Nanti ketika menikah yang gua tahu dari ya orang tua dan segala macem, perjuangannya 80%, senang-senangnya 20%. Kebalik tuh ya jadi ya. Jadi kebalik karena jatah di kamar itu cuma 2 jam atau 3 jam. Iya. Nggak tahu nih kalau yang sudah berpengalaman gimana nih? Logis, bener. Jadi maksudnya
Memang yang susah ini merasionalkan cowok ya. Kalau sebelum kawin itu, ini fantasinya ya. Fantasinya nih. Fantasinya. Itu rasanya tidur aja pingin ditancepin gitu kan. Waduh. Tidur aja nih. Tidur aja harus sambil nancep kan gitu. Waduh. Tapi padahal nggak kayak gitu. Itu cuma semalam 2 malam doang men. Sisanya udah. Sisanya enggak. Itu tadi yang Mahong bilang. Kalau mungkin menurut gua 90% bisa jadi itu unsur perjuangannya. Makanya lu jangan salah. Lu harus cari cewek pejuang juga. Betul. Jadi yang bisa nemenin lo dari nol dan nemeninnya bukan nemenin tidur-tiduran. Gila lu nemenin tidur-tiduran. Jadi ceweknya juga harus gerak juga. Iya dong, cowoknya terutama. Ceweknya minimal jangan ngeberatin, jangan bikin pusing. Kalau lu punya cowok itu hanya cukup untuk kalau belum pada nikah nih, nggak usah minta apa-apa deh dari cowok kalau belum nikah. Karena apalagi kalau cowok itu masih punya ibu, dia masih berkewajiban untuk ngasih ibunya daripada ngasih pacarnya. Itulah yang kusebut jenis wanita apa yang menemanimu. Waduh. Apa? Jenis wanita apa yang? Menemanimu. Iya. Dan gua berteman sama berbagai jenis orang, berbagai jenis kalangan, kelas ekonomi. Dan kalau mereka punya istri yang kusut men hidupnya. Kusut. Makanya jangan salah. Jadi jangan terlalu mengedepankan hal-hal yang tidak logis. Cinta itu lu jangan taruh nomor 1 deh. Karena cewek lu misalnya juga kalau nggak cakep-cakep amat, ntar kalau lu punya duit bisa jadi cakep tuh cewek lu. Bisa. Nah itu betul. Lu dengan treatment, dengan skincarean, makan kalau fashion. Iya, atau malah kalau mau yang ekstrim ke Korea, oplas gitu. Bener. Bisa. Artinya maksudnya lu cari cewek itu yang baik aja dulu. Kriteria nomor 1 tuh yang baik. Jadi yang seksi, yang semangka, yang segala macam itu nonsens lah men. Soalnya banyak yang ngayal sekarang bang. Jadi mereka mau gambarkan, kalau semangkanya besar mereka ditiban gitu. Asli, kadang-kadang kayak kenapa cowok-cowok ini? Kadang aku suka kayak gitu jadinya. Aneh gitu. Wah menurut lu gimana? Karena buat gue sebenarnya kalau kayak orang-orang yang mengandalkan fisiknya kayak entah cakep, entah kayak yang semangkanya gede itu semakin lama bakal semakin memudar. Benar. Karena kita kan semakin tua tuh. Yang mungkin yang mudanya cakep, pas tuanya bisa keriput, flek gitu. Gua yang tadi gua bilang, gua kayaknya berbagai macam kelas cewek itu pernah nyicip lah punya pacar gitu ya. Nggak ngejamin men, lu punya cewek yang stunning gitu, yang cantik banget, yang wah gitu. Lantas lu lebih bahagia. Ya gua kebetulan alhamdulillah sekarang bini gua ya udah baik, cantik lagi kan gitu. Justru cantik itu sebenarnya poin plus sebenarnya. Itu. Tapi lu nyari baiknya dulu. Lu jangan tidak rasional lah di dalam, khususnya ya di dalam mencari pendamping. Otak lu nih di sini bukan di bawah men gitu. Lu pakai otak lu yang atas gitu. Kan otak yang di atas bisa bekerja kalau ada darahnya bang. Cuma kalau darahnya pindah ke bawah, yang besar yang di bawah, nah atasnya itu. kosong. Waduh, lu punya gua kecil nih. Waduh, gak tahu lah ya. Itu makanya perlu pengendalian diri itu kayak begitu. Jadi pengendalian diri, lu sadar diri deh. Gitu. Jadi lu harus sadar bahwa punya cewek itu cewek yang yang cakep, yang semangka, yang segala macam, yang seksi itu nggak jadi jaminan men. Ya setuju. Ya karena yang senang-senangnya cuma di awal doang. Iya. Yang menentukan apakah hubungan lu berdua bekerja atau enggak ya dari sifatnya masing-masing. Yes. Nah, Dulu ya, gue mau cerita sedikit dulu. Cerita dong. Gue punya temen. Jadi temen gue ini punya orang tua harmonis banget. Sampai satu waktu ibunya itu meninggal. Nggak lama kemudian bapaknya meninggal.
gue dulu mikir kok ada ya cowok yang sampai bego banget gitu kayak begitu kan gitu. Artinya bisa sampai terbawa perasaan sedih yang luar biasa sehingga cowok yang sehat, bapaknya yang sehat itu jadi ikut sakit dan kepingin mati. Nah, itu sebuah hal yang bisa terjadi bukan karena ibunya cakep. Karena waktu itu umurnya udah 65 tahun. Bukan karena cakepnya dong. Udah tua. Udah tua, men. Nah, artinya bukan dari sisi cantik atau dari sisi fisik yang membuat cowok itu sebetulnya bisa menambatkan gitu hati dan cintanya ke cewek. Tapi ketika lo punya cewek yang baik, itu rasa cintanya itu kadar cintanya bisa sampai begitu. Pasangannya meninggal, dia ikut meninggal. Saking cintanya. Saking cintanya. Dan ini yang gue tahu ya Bang, bahwa kalau ternyata laki-laki mencinta itu sangat rasional kalau bentuknya cinta. Jadi kan laki-laki ini kan makhluk rasional nih, logis katanya kan. Maka ketika laki-laki mencintai seorang wanita itu karena kontribusinya pasti. Kayak ini kalau jahat nih, cowok boleh ngomong sama semua cewek, apa sih kontribusi lu di hidup gua? Nah, karena laki-laki makhluk rasional, makanya gini, setiap kali gua live, cowok-cowok yang semuanya gagal move on cuma karena dua hal. Apa tuh? Pertama, ceweknya menemani dia dari nol. Kedua, kena pinggang. Karena dia pinggangnya memberikan rumah katanya. Jadi kalau dia lelah atas bekerja, lalu wanita yang memberikan pinggang, itu cowoknya gak bisa move on. Dan itu gak pernah ada cowok yang gak bisa move on gara-gara ceweknya sulit didapat, ceweknya cantik, itu gak ada urusan. Jadi bagaimana ternyata peran si wanita itu melekat dan mengubah hidup dia. Ternyata di situ. Itu makhluk, artinya laki-laki makhluk rasional. Beda sama cewek. Kalau cewek kan sejelek-jeleknya cowok, kalau dia pilih, dia bakal loyal. Jadi karena makhluk emosional kan, ada sifat subjektif dan memilih. Kalau cowok kan nggak berhak memilih, karena berdasarkan impact atau dampak cewek ke hidup kita. Ya, cowok tersebut bisa mencintai wanita tersebut karena dampak wanita itu di hidup pria itu begitu besar. Nah, kalau cewek itu kan, dampak cowok sebesar apapun dia nggak pernah peduli. Masa? Iya nggak pernah. Makanya sekarang gini deh, kalau memang dampak laki-laki yang begitu besar berpengaruh terhadap cinta wanita, harusnya takaran kita mendapat wanita itu effort, bukan afeksi atau rasa nyaman, beda. Jadi karena wanita makhluk emosional, maka sifatnya memilih, subjektif. Karena laki-laki makhluk rasional, maka sifatnya mempertanyakan dampak cewek ke hidupnya dia, dan itu konsisten terjadi terus. Makanya cowok yang bisa bertahan dan awet sama cewek itu karena dirasa-rasa dan punya alasan rasional kenapa wanita ini kupilih. Kalau dia memilih cewek karena piala, ketika sudah dapat dia akan melepas. Ya udah selesai katanya. Buruan sudah didapat. Kan prinsipnya jadi kayak gitu tuh. Jadi cintanya cewek dan cowok itu berbeda. Dan gue mengiyakan hal tersebut sangat rasional gitu. Maka berarti deh. Ini misalnya kita bawa ke tokoh-tokoh level nasional aja. Yeah. Berapa banyak pemimpin mantan pemimpin negara atau seorang pengusaha besar itu hidup laki-laki yang mulai turun ketika wanitanya punya impact di hidup laki-lakinya. Dari mantan presiden, pengusaha besar, ketika bininya yang pernah memberikan impact di hidup dia tuh kayak hilang separuh niat untuk hidupnya gitu. Jadi memang laki-laki yang disebut makhluk rasional tuh karena bicara dampak gitu. Ya harusnya kalau memang dampak cowok berpengaruh terhadap hati wanita, tidak akan ada kata cewek matre. Karena dia akan bersyukur tuh. Makanya pernah dengar gak nih ada yang ngomong wanita yang paling mahal adalah wanita yang bisa bersyukur. Karena emosional, subjektif. Gak akan ada kata bersyukur tuh. Sebesar apapun kebaikan yang kita kasih gitu. Jadi maksud tuh cewek itu makhluk yang gak pernah puas, maksud begitu? Enggak, dia puas kalau itu pilihan dia. Kalau dia tidak pernah memilih laki-laki itu, dia tidak akan pernah puas. Jadi istilahnya gimana ya? Kalau nih laki-laki tidak pernah kupilih, dia akan menjadikan pria itu hotel bukan rumah. Ku singgah saja. Nanti kalau ada yang baru
kupilih. Ya contohnya yang kayak kasus lu tadi ya, yang pengusaha dideketin sama cewek matre, ya akhirnya malah cewek matre ke kondo gitu. Iya, karena dia memilih cowok kondo itu. Makanya buat semua laki-laki, tidak pernah berharga wanita yang tidak pernah memilihmu. Dan nah, ini yang kadang cowok itu konyol menurut gua. Konyolnya gimana? Jadi laki-laki itu kan suka berpikir kalau wanita tuh seperti laki-laki juga. Laki-laki kalau luluh, dunia berserta isinya dikasih, bener gak? Kita udah luluh, nih cewek pernah berpengaruh, gue mau kasih semuanya, kan gitu. Cewek itu gak gitu. Jadi cowok effort mati-matian dengan berharap luluhnya wanita itu sama kayak kita. Padahal luluhnya wanita tuh kayak, ya udahlah katanya, gue nggak dapat apa yang gue mau, minimal ada tempat bersanggah kan gitu. Kan kacau kayak gitu kan. Masalah laki-laki jarang ada yang tahu. Ya kalau kayak Bang Fatih kan instingnya kuat ya. Jadi gak perlu diragukan lagi gitu. Kan dia guru lu soalnya. Masuk. Jadi akhirnya gue melihat gitu ya. Kenapa gue bilang pria jangan effort? Karena effort sekecil apapun, kalau ceweknya suka itu terasa manis. Jadi tempatkanlah effort lu pada wanita yang berharga. Dan gue juga mempertanyakan, kenapa laki-laki ketika berpacaran atau menikah kan dia harus mengorbankan waktu, uang, tenaga, dan kebebasannya. Kan laki-laki makhluk bebas nih, seenak jidat kan. Ke cewek yang gak punya impact apa-apa atau dampak hidup lu. Berarti kan ini cowok gak jelas nih, kayak bocah gitu. Apa ya? Padahal laki-laki kalau untuk mengembangkan diri butuh kebebasan, waktu, dan tenaga. Ketika dia pacaran, dia mengurangi dampak dia berkembang itu sekitar setengahnya tuh. Karena dia harus meluangkan waktu setengahnya untuk cewek. Iya, meluangkan uangnya juga buat cewek. Buat cewek, gak bisa beli hobi. Juga buat cewek, iya. Iya kan? Makanya konyol gitu kalau ditanya. Makanya menurut gue pantas ya buat kita sesama laki-laki nanya, ini emang ceweknya punya dampak apa ke hidup lu? Gak ada. Konyol buat gue. Bocah gitu. Itu sih paling dari gue kalau soal apa ya, cinta dan rasionalitas gitu buat laki-laki ya. Ya ngerti-ngerti kita kalau laki-laki yang hidup dengan imajinasinya lah. Belum melewati banyak perjuangan menurut gue. Ya tapi mah gue nggak ngerti apa-apa, makanya kan gue undang lu berdua sini, pakar percintaan di sini mah. Makanan apapun yang paling enak, minumnya pura-pura bego. Oh pura-pura bego. Bukannya jilat ludah sendiri bukan? Oh beda konteks itu. Oh beda. Oh itu buat yang satu lagi. Oh satu lagi. Tapi kan tadi abang bilang ini kan baru pertama kali nih main sosmed nih, main TikTok segala macam. Apa pendapat abang ketika pertama kali ngelihat cewek-cewek yang main TikTok tuh yang kayak joget-joget, yang sampai kasih lihat semangka dengan bangganya gitu. Menurut abang tuh gimana? Iya, memang sebetulnya sosial media ini bisa jadi alat yang kuat ya, powerful tools untuk bisa kita mengembangkan diri. Gue sedih aja saat media sosial itu kemudian dipakai untuk hal-hal yang nggak konstruktif gitu. Sekarang ini lu ada apa itu namanya, ada marketplace, lu ada sosial media misalnya IG, bagaimana caranya motivasi diri, TikTok juga bagaimana caranya untuk ilmu-ilmu kehidupan, bagaimana membuat laki-laki menjadi rasional, ada di channel kalian kan gitu. Nah saat ini dipergunakan untuk hal-hal yang apa namanya showing hal-hal yang gak berguna gitu ya, kita gua kaget lah gitu. Dan gua pastikan harus ada kontrol khususnya terhadap, kalau kita ini laki-laki kan nomor satu yang harus kita urus keluarga kita nanti. Kita pastikan keluarga kita tidak jadi korban kan gitu. Sebenarnya sederhana kok, nggak ada ilmu-ilmu khusus. Kalau mencari istri misalnya, atau bukan mencari karena istri itu nggak usah dicari, menyeleksi lah. Saat ada sasaran, parameternya jelas kok. Lo nggak usah yang terlalu bagaimana, perempuan itu yang penting baik kan gitu. Tadi Mahong udah sebutkan juga kan gitu. Terus juga penggunaan Instagram, TikTok, lain-lain itu ya harusnya buat kita cowok ya, itu dipakai untuk hal-hal yang konstruktif. Cowok ini
makhluk yang nggak boleh menyanyiakan waktu menurut gua ya gitu. Jadi tadi Mahong bilang lu kalau punya cari istri itu harus benar-benar yang bisa berkontribusi di dalam kehidupan lu, bener itu. Karena kalau semua lu jalanin sendiri juga nggak efektif jadinya. Lu emang bisa kerja sambil ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus rumah? Sulit banget. Kan nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya sederhana. Lu nge-assess cewek itu sederhana. Lu untuk menjalani segala sesuatu yang ada hiruk pikuk sekarang ini, mau kehidupan percintaan, mau kehidupan berkeluarga, karir dan lain-lain, itu sebetulnya nggak ada rumus-rumus yang aneh-aneh rahasia yang yang orang lain tidak tahu. Ya rahasianya lu disiplin, lu rasional itu. Kan gitu. Tapi semua ini menjadi ribet Bang hari ini, karena kan sebenarnya kalau dari zaman ayah saya gitu ya, zaman Bang Fatih itu kan sebenarnya prinsipnya simple. Pasangannya bisa diperhitungkan tuh karena dia punya skala prioritas gitu. Dia bisa memprioritaskan gitu. Nah tapi hari ini banyak tipu daya muslihat gitu. Waduh, kayak gimana? Lu contohin lah tipu daya muslihatnya gimana? Jadi kalau di ilmu psikologi itu bilangnya kayak gaslighting, playing victim, atau menipu memanipulasi. Tapi kayaknya gua ini berasal dari zaman batu gitu ya. Kalau umur nggak jauh-jauh amat. Cuma memang ya gua baru mengenal urusan-urusan sosial media itu ya baru sekarang lah gitu. Jadi sebenarnya zaman kita ini nggak jauh-jauh banget, hanya alokasi waktu aja. Alokasi waktu kita ini sebagai cowok khususnya benar-benar harus berhitung terhadap waktu yang kita gunakan. Waktu ya. Waktu. Jadi instrumen investasi paling penting itu waktu. Ya karena waktu kalau udah lewat nggak bisa kembali lagi. Iya. Nah, jadi makanya bener tuh, pergunakan, dan lu jadi laki-laki itu lu harus perform. Dan memang laki-laki ini nggak gampang jadi laki-laki ini sebenarnya. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab ya. Iya. Dan jadi perempuan pun bukan dibilang urusan yang gampang juga. Iya, susah juga. Susah juga. Setiap porsi punya porsinya masing-masing. Iya. Kalau jadi cewek itu harus sabar. Kalau jadi cowok itu harus capek. Jadi cewek itu harus sabar. Cowok harus capek. Ya lu capek, lu stres, lu kerja. Lu berpikir gitu. Lu peres. Keringet lu, otak lu. Gitu. Segala macam dedikasi untuk keluarga, dan istri pun seperti itu gitu. Jadi akan ada periode episode hidup saat cowoknya biasa-biasa, itu ceweknya juga belum bisa beli apa-apa, sabar dengan tidak bisa beli apa-apa. Ketika nanti cowoknya sudah punya sedikit duit, bisa beli apa-apa, ceweknya seneng, ada juga tuh. Jadi harus lebih sabar lagi. Cowoknya ntar ya manusiawi lah. Ada affair, ada apa, itu hampir semua pernikahan gua rasa ya ada episode itu. 99%. Ya mungkin ada 1% lah yang cowoknya itu nggak pernah ada affair gitu. Tapi itulah saat saling mengisi yang tadi lu bilang. Antara cowok dan cewek ini harus bisa saling bahu-membahu lah ya. Bahu-membahu dan mengisi. saling melengkapi lah. Tadi bahasa Mahong itu kan gitu. Berarti benar dong kalau akhirnya berarti kesimpulannya semua pernikahan dan pacaran itu cuma diuji pada saat berprosesnya seperti apa. Benar. Iya, Dan betul. kita nggak bisa berekspektasi sesuatu yang lebih dari proses yang sudah ada. Yes, betul. Nah salahnya zaman sekarang orang, oh nanti kalau PDKT kayak gini, kalau udah pacaran dapat jatah ini, nanti kalau udah nikah dapat jatah ini. Nah anak sekarang tuh mikirnya kayak gitu Bang. Nah makanya Kacau lah itu. sebagai cowok ini ya, sebagai cowok ini lu benar-benar harus punya pola pikir yang tepat. Lo pikiran tepat. Nah, karena
Lu orang punya orang tua kaya, belum tentu lu nanti bisa hidup berkecukupan. Betul. Betul. Lu sekarang biasa-biasa saja, belum tentu lu nggak bisa jadi orang yang lumayan. Iya. Gitu. Ya kecuali bener-bener lu dari keluarga konglomerat, ada konglomerat gede yang punya family business gede. Ketika satu ngawur ada ponakan-ponakannya lain yang bisa, itu kan nggak banyak. Iya. Tapi kalau kita berbicara umum, secara umum gitu, lu punya kesempatan yang sama kok antara orang yang biasa-biasa sama orang yang luar biasa. Walaupun startnya berkarir dia naik kendaraan mewah, mungkin lu naik motor. Dulu gue gelantungan bis, gue pernah gelantungan di tol di bis. Iya. Itu sampai tinggal sisa jari, nempel di pintu itu. Oh, yang zaman-zaman dulu kan sampai gelantungan ya di pintu gitu. Serius men. Iya. Gue berharap nauzubillah ya, mudah-mudahan anak keluarga gue sampai hari kiamat jangan sampai deh ada yang ngalamin gitu. Itu sedikit lagi men gue jatuh di tol itu gitu pada saat itu gitu. Tapi ya ada episode kehidupan gue yang begitu, ada juga episode kehidupan gue yang lumayan kan gitu. Jadi bukan berarti saat lo sekarang start dengan nggak punya apa-apa, lo nggak bisa punya apa-apa. Kata siapa? Kata gue ngalamin. Gitu. Nah jadi maksud gue, kita sebagai cowok nih, para cowok ini mari kita manfaatin temen, bukan manfaatin temen artinya buat apa, menguntungkan diri sendiri maksudnya. Meres atau apa enggak? Iya. Memanfaatkan temen itu artinya bisa kayak lu ahli percintaan, lu manfaatin kan. Ketika cowok-cowok itu punya pemikiran yang tidak rasional, datang ke dia lurusin tuh. Ketika berhadapan dengan cewek-cewek yang berlebihan, datang ke lu. Nah itulah memanfaatkan temen kan gitu. Salah satunya itu kalau di dunia percintaan. Kalau misalnya di dalam karir, ya kan, lu bisa punya temen yang punya kendaraan, lu bisa nebeng, ya kan? Lu artinya simbiosis lah. Simbiosis mutualisme kan. Gue pernah jadi supir temen gue. Iya, pernah jadi supir. Supirnya temen gue. Pernah gue. Dulu kan gitu. Jadi maksud gue sebagai cowok ini tadi gue udah sebutin, waktu adalah instrumen investasi yang luar biasa. Lu harus alokasikan waktu. Lu jangan alokasikan waktu terlalu banyak untuk scrolling social media. Nge-DM cewek gitu. Lu scroll medianya yang bermanfaat gitu. Contoh buat cowok misalnya ngeliatin channel-channel kalian kan rasional. Itu bermanfaat. Atau yang bisa memberikan motivasi. Atau yang gimana caranya bisa dagang lewat handphone misalnya. Sekarang ini luar biasa bro. Jadi bagaimana kita sebagai seorang cowok ini bisa cermat gitu. Segala sesuatu potensi yang ada di sekeliling kita manfaatkan gitu. Cewek itu jangan dicari. Datang sendiri, beneran. Lu nyari-nyari cewek ntar dapetnya yang kayak begitu. Ya gue setuju. Nge-DM gitu kan, lihat fotonya kayak gimana. Wah itu sesat men. Masalahnya cowok-cowok itu gak sadar. Dia tidak berpikir kalau dia di posisi cewek itu. Bayangkan jadi cewek, tiba-tiba di DM cowok. Satu-satunya alasan rasional kenapa cowok itu nge-DM dia, karena dia punya bentuk tubuh atau muka yang mau, yang tadi apain lah. Ya wajar kalau cewek itu melihat tidak mungkin ada cinta dari dirimu, karena syarat mencintai seseorang itu mengenal seseorang. Iya betul. Sedangkan cowok ini gak pernah kenal sebenarnya. Iya kan DM-an doang. Iya. Kenal dari internet doang. Paling ada yang tegak tapi bukan masa depan kan gitu. Iya. Jadi sebagai cowok ya bro, gua rasa bener-bener lu kembali lagi ya, ini gua mengulang karena ini sangat penting nih. Lu jangan alokasikan waktu untuk cari cewek di apa namanya, di sosial media lah. Iya. Lu mending cari karir aja di sosial media itu. Nyari duit lah. Nyari duit deh. Banyak kejadian dapat cowok, apalagi sekarang lu kejadian yang ini tahu nggak lo, yang Kamboja itu. Yang gimana tuh? Jadi apa namanya, pig butchering ya istilahnya. Coba lu ceritain tuh apa tuh? Jadi dibohongin. Jadi dibohongin pura-pura pacar
jauh tinggalnya di luar negeri kan gitu. Kirim foto, kirim apa. Terus nanti tiba-tiba dia cerita sedih. Lo kirim duit, itu banyak. Istilahnya pig butchering itu, kalau gua nggak salah. Oh, itu treatment cewek matre, Bang? Bukan, mending kalau cewek matre itu orangnya ada kan? Oh iya. Oh, ini bahkan nggak cowok ada. ya? Ini nggak ada. Iya. Ini Jadi akun palsu gitu. akun palsu Iya. gitu. Nah, lu kalau cari cewek di sosial media, itu lu akan dapet kemungkinan besar yang model-model kayak gitu. Butchering ya. Pig butchering. Ya, orangnya aja bahkan nggak ada. Orang iya nggak ada. Jadi pakai foto siapa gitu, foto palsu aja. Iya kan? Apalagi sama cewek-cewek yang sekarang itu menerapkan syarat-syarat yang tidak rasional supaya lo mau jadi pacarnya gitu. Bisa jadi pacarnya. Cewek itu mohon maaf nih ya. Aset utamanya itu bukan fisik. Fisik itu kalau udah tua jadi jelek. Betul. Keriput lah. Keriput. Dan kalaupun cakep, setahun juga bosen. Iya. Kalau lu cowok yang normal ya gitu. Karena kalau cakep pun masih banyak yang lebih cakep. Gua kayaknya kalau parameternya adalah fisik, itu nggak lebih dari 3 bulan. Udah bosen. Bosen. Secakep apapun. Karena secakep apapun cewek pasti ada jeleknya men. Entah fisik atau sifat ya. Entah fisik atau sifat. Fisiknya aja. Gue pernah punya pacar. Dulu. Ya dulu. Bukan sekarang nih. Cakep banget. Iya. Oke. Gue lihat lagi tidurnya. Jelek banget. Jelek banget. Apa tidak gitu? Serius. Kok bisa ya ada orang antara lagi tidur sama lagi nggak tidur bedanya bisa begitu gitu. Ya tidurnya yang kayak di mobil loh yang mulutnya kebuka. Nah, masalahnya nggak cuma di mobil doang, di mana aja tiap tidur begitu. Belum ngacai-ngacai Kan gitu. Jadi kalau lu hanya sebagai hanya unsur fisik yang lu kedepankan ya kasihan lah. Makanya hidupnya hampa dan jangka pendek biasanya. Itu kecantikan tuh ya bentar doang lah. Jadinya bentar doang. Nanti kalau ada yang bilang gini Bang, lu juga milihnya yang cakep katanya. Bohong lah katanya. Sorry ya Bang, ini mewakili yang menolak aja nih. Ya pasti banyak juga Menafik yang komen lah gitu. katanya. Iya. Gimana tuh? Mau kasih komentar apa? Ya cakep itu kan relatif. Udah pastilah kita ada ketertarikan kepada lawan jenis itu kalau misalnya ada unsur fisik. Iya pasti. Tapi kan cakepnya itu lu harus rasional juga, kira-kira juga kan gitu. Ya kalau misalnya lu punya skor 7 sebagai seorang cowok, ya lu jangan nyari cewek yang skornya 9,5. Tapi skor ini bisa berubah men. Kalau lu punya duit, ini skor ini bisa rubah. Gitu. Jadi skor 7 bisa jadi 9. Skor 9 pun bisa jadi 5. Iya. Berseiring dengan waktu gitu. Jadi percayalah kalau unsur fisik itu jangan dijadikan tolak ukur utama lah. Iya. Apalagi kalau lu suruh nyembah cewek gitu gila. Ya kalau tadi gue udah dengar cerita dari lu pada. Sekarang gue pengen minta kata-kata motivasi nih buat para cowok-cowok badut yang lagi nonton. Kalau dari Mahong sendiri dah. Apa kata-kata lu untuk cowok-cowok badut yang selalu ngejar cewek? Gini loh buat lu para badut, dengerin gua. Jadi laki-laki itu dinilai dari apa mahkotanya. Jadi cewek lu secakep apapun, cewek lu mau kayak gimana pun, cowok lain tuh nggak pernah peduli sumpah. Jadi konyol gitu buat gua. Lu pada fokus soal cewek sebenarnya. Karena cewek sendiri mencari cowok yang punya mahkota. Jadi kalau lu makhluk berburu wanita, pasti lu jadi selingkuhan atau jadi keset di mata cewek. Karena tidak, laki-laki tidak pernah dicintai dengan tanpa syarat. Pasti harus ada syaratnya tuh. Harus ada syarat. Dan syarat itu yang kau bisa bentuk, itu seni laki-laki tumbuh. Dan kita makanya laki-laki itu kan
seperti anggur, makin tua makin mantap dia. Wine. Seperti wine, makin berkarisma dia. Makin bikin cewek basah lah itu bahasanya. Jadi kalau cowok-cowok terus kayak apa ya, hobi dan pekerjaan yang membosankan, tidak punya gairah hidup, kau tuh sudah dianggap mati sama cewek sebenarnya. Maka untuk bisa membangkitkan cewek untuk melihat dirimu punya gairah, ya perbesar hobi dan pekerjaanmu, simple. Jangan mau jadi keset gitu. Iya. Simpelnya gitu aja. Ini kalau menurut abang sendiri, tapi pertanyaannya beda. Kalau menurut abang sendiri gimana cara mendapatkan pendamping hidup yang baik? Ini kan soalnya abang udah menikah nih, pasti pengalamannya banyak nih. Iya, menurut gua sebagai cowok itu fokus aja kepada pengembangan diri. Cewek itu nggak usah dicari. Jadi lu fokus aja pengembangan diri, lu fokus membangun karir. Yang usaha fokus bangun usaha, yang bekerja fokus dengan karirnya yang baik. Gitu. Jadi jangan buang-buang waktu buat berburu, apalagi di sosial media. Gitu. Jadi waktu buat laki-laki itu sangat berharga, instrumen investasi yang paling penting menurut gua. Jadi alokasikanlah waktu lu dengan baik, tingkatin kualitas diri. Nggak usah nyari-nyari cewek, apalagi kalau yang sekarang udah kena badut istilahnya ya. Badut loh. Ya buat para badut buka mata lah. Sadar. Iya. Mumpung kalian masih muda gitu. Karena kebanyakan badut ini udah pasti anak-anak muda kan gitu. Kalau udah tua masih jadi badut ya kasihan sekali. Jadi sorry gue potong. Jadi dengan lu fokus ke diri lu sendiri, lu fokus karir segala macam, nanti insya Allah istri yang baik akan datang gitu. Lu fokus pengembangan diri aja. Sebagai cowok itu lu fokus pengembangan diri aja. Lu jadi orang baik, lu jadi orang rajin, lu jadi orang bertanggung jawab, kan gitu. Nanti ada kok cowok, nggak usah ada kok cewek. Kembali. Iya. Cowok itu fokus pengembangan diri, nanti datang kok. Ceweknya pasti datang. Karena jodoh kan di tangan Tuhan. Iya. Dan buat cewek juga ini sedikit ya. Iya. Gua mau nitip saran aja gitu. Lihat sini nih. Jadi rasional. Jangan kedepankan cinta gitu. Tadi gue udah ngomong buat cowok, buat cewek juga sama. Lu rasional aja. Cowok itu kalau cowok lu nanti bertanggung jawab, jadi ganteng juga kok. Ganteng. Kalau cowok lu disiplin, nanti bisa ngurus anak, bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Wah, dia bakal jadi raja deh buat lu gitu. Bakal jadi ganteng deh gitu. Cewek buat cewek juga sama. Kita cowok itu cari cewek yang oke, yang baik. Kita sibukkan diri dengan pengembangan diri, nanti akan ada cewek yang pas untuk kita. Karena ya cowok tugasnya kan untuk menafkahi istri, menafkahi keluarga. Salah satunya. Iya. Tugas cowok itu banyak bro. Iya. Tapi salah satunya di dalam berkeluarga itu ya seperti itu. Gitu. Iya. Yaudah, gue tutup ya. Thank you banget buat kalian berdua udah datang ke podcast gue. Gue juga belajar banyak, kan gurunya nih. Gurunya sama-sama belajar, sama-sama belajar bro. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Thank you banget buat datang sekali lagi. Dan buat yang nonton, kalau misalnya pengen lihat sosial media mereka ada di di deskripsi. Nanti bisa datang ke Instagramnya Abang juga bisa, ke Instagramnya Mahong juga bisa. Thank you banget yang udah nonton semua. Thanks ya. Dah.